Di balik air rawa yang tampak tenang, ada pemburu yang bisa menyerang tanpa menimbulkan riak. Banyak yang melewatkannya, padahal ia punya jurus yang tak dimiliki ikan manapun di dunia. Inilah kisah ikan gabus, pemburu sunyi dari rawa Nusantara. Kalau kamu pikir ikan ini biasa saja, tunggu sampai kamu tahu rahasianya. Tubuhnya panjang seperti ular, sisiknya tebal seperti zirah, dan matanya tajam menatap ke permukaan. Ia diam, menunggu. Begitu seekor katak melintas, air pun pecah dalam sekejap. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan kedua. Sekali bergerak, semuanya berakhir. Kalau baru tahu secepat itu gabus menyerang, lanjutkan. Bagian setelah ini lebih mengejutkan. Ikan gabus hidup di rawa, sungai, dan sawah di seluruh Nusantara. Tapi jangan salah, tempat favoritnya bukan air jernih, melainkan air keruh, berlumpur, dan miskin oksigen. Semakin berat lingkungannya, semakin besar peluang ia bertahan. Inilah rahasia pertama dari predator tangguh ini, adaptasi ekstrim. Dan tahukah kamu, ia bisa bernafas di darat. Ya, benar, bernafas di darat. Di dalam tubuhnya ada organ khusus bernama labyrinth organ yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Itu berarti ketika rawa mengering dan ikan lain mati kehabisan nafas, gabus bisa tetap hidup bahkan 2 hari tanpa air. Ia merangkak di tanah basah mencari genangan baru. Ketika kamu melihat ikan bergerak di lumpur, mungkin itu dia, sang penyintas sejati. Kalau kamu suka fakta yang begini, simpan dulu videonya, setelah ini kita bongkar kemampuan lain yang lebih tak masuk akal. Saat kemarau panjang, gabus tidak panik. Ia menggali tanah lembab, bersembunyi di bawahnya, dan tidur dalam diam. Berhari-hari ia menunggu hujan. Begitu air kembali, ia keluar seperti bangkit dari kematian. Strategi bertahan hidup yang luar biasa. Itulah mengapa ilmuwan menyebutnya fish of resilience, ikan ketahanan hidup. Tapi gabus tidak hanya kuat, ia juga bermanfaat bagi manusia. Dagingnya mengandung albumin tinggi, zat alami yang membantu menyembuhkan luka dan mempercepat pemulihan setelah operasi. Di banyak daerah Indonesia, gabus disebut ikan obat. Orang percaya, kekuatannya di air berpindah ke tubuh manusia yang memakannya. Kamu mungkin tak menyangka, pemburu buas ini justru juga penyembuh alami. Simpan bagian ini di pikiranmu, karena sebentar lagi kita masuk ke dunia lain dari gabus, dunia yang penuh warna dan keindahan. Ya, keindahan! Jenis gabus seperti cana maru, cana andrau, dan cana asiatica sekarang jadi bintang di dunia ikan hias. Warnanya bisa berubah-ubah, dari biru lembut hingga merah menyala, tergantung cahaya dan suasana air. Para kolektor menyebutnya gabus eksotis, simbol kekuatan dan ketenangan dalam satu tubuh. Siapa tangka, ikan yang dulu dianggap liar, kini jadi koleksi mahal bernilai jutaan rupiah. Namun di alam liar, gabus tetap penguasa. Ia memakan ikan lain, serangga bahkan anak burung yang terlalu dekat ke air. Ia tidak pernah ragu. Gabus tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Ia membaca getaran di air, merasakan gerakan sekecil apapun. Bahkan, nelayan berpengalaman sering bilang, menangkap gabus itu soal keberuntungan, bukan teknik. Kalau kamu pernah memancing dan gagal menangkapnya, sekarang kamu tahu alasannya. Dalam diamnya, gabus menyimpan pelajaran besar. Bahwa keheningan bukan berarti kelemahan. Diam bisa jadi strategi, sabar bisa jadi kekuatan. Ia tidak perlu menunjukkan dirinya untuk membuktikan siapa penguasa rawa yang sebenarnya. Bagi masyarakat pedalaman, gabus adalah simbol ketangguhan dan penyembuhan. Ia dianggap penjaga keseimbangan air. Selama gabus masih ada, rawa masih hidup. Tapi jika gabus mulai menghilang, itu pertanda alam sedang sekarat. Tanpa predator seperti dia, ikan kecil tumbuh tak terkendali dan rantai makanan hancur. Kini, ketika rawa-rawa mulai kering dan sungai makin tercemar, gabus perlahan menghilang dari tempat-tempat yang dulu jadi rumahnya. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi keheningan air yang dulu ia jaga mulai berubah. Jadi, jika suatu hari kamu berjalan di pinggir sawah dan melihat air yang tampak tenang, ingatlah, mungkin ada sepasang mata yang sedang menatapmu dari bawah lumpur. Mata seekor ikan gabus, diam, sabar, menunggu waktunya menyergap. Ia bukan sekedar ikan. Ia legenda. Ia saksi hidup dari kekuatan alam Nusantara. Dan jika setelah menonton ini kamu melihat air tenang dengan cara berbeda, tulis
tulis emoji ice di komentar. Karena mungkin kamu baru saja bertemu dengan sang pemburu sunyi dari rawa Nusantara.